KPAI, Komnas Perempuan, Komnas Anak maksud saya, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Begitu juga organisasi-organisasi perempuan, banyak yang kemudian ikut mengemban tugas dan tanggung jawab tentang perlindungan anak. Yang salah satunya yaitu kami dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dwi Jaluatmanto, kami Muslimah Ahlul Bait Indonesia ini merupakan organisasi perempuan muslimah yang berdiri sejak tahun 2014. Jadi belum lama, masih sekitar 12 tahun. Dan kami mempunyai kepemimpinan di 14 wilayah provinsi serta 70 kepemimpinan cabang di kota dan kabupaten. Kami hadir juga sebagaimana mengemban amanat sebagaimana yang program di dalam Kementerian PPPA, yaitu kita juga salah satunya adalah perlindungan anak, penguatan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini kami sudah mengadakan atau membuat modul-modul bagaimana parenting, bagaimana membentuk keluarga samawa, kemudian membuat satu buku yaitu buku pendidikan pranikah untuk membekali yang sebenarnya tidak hanya bagi mereka yang mau menikah, tetapi juga mereka-mereka yang sudah berumah tangga, bagaimana membangun keluarga itu yang dalamnya tentunya adalah untuk perlindungan anak dan juga pendidikan bagi anak-anak. Oleh karena itu kami dari Muslimah ABI ini sangat berharap sinergi dan kerjasama antara kita Muslimah ABI dan Kementerian PPPA ini terus berlanjut karena kami sudah melakukan kerjasama dengan KPPA ini sejak tahun 2014, Pak Dwi. Jadi kami sudah sering mengundang narasumber dari Kementerian PPPA ini agar kami sebagai masyarakat ini sinergi dengan pemerintah dalam menangani perlindungan anak khususnya. Dan kami juga sangat gembira sekali beberapa bulan lalu kita mendengar bahwasanya Kementerian Kominfo itu sudah mengeluarkan peraturan untuk perlindungan anak tentang digital, tentang medsos. Itu. Jadi bagaimana anak-anak itu terlindungi dari medsos, dari keburukan-keburukan atau pengaruh-pengaruh negatif medsos, ya maka dikeluarkan peraturan bahwasanya anak di bawah 16 tahun tidak boleh atau dibatasi untuk mengakses medsos. Karena kita tahu bahwasanya amanah yang dibebankan kepada kita, kepada orang tua, lingkungan dan juga pemerintah ini harus sangat mengetahui hal-hal atau menjauhkan anak dari keburukan-keburukan yang menimpanya. Yang mana keburukan-keburukan itu nantinya akan sangat mempengaruhi perkembangan atau tumbuh kembang anak yang nantinya akan sangat mempengaruhi kualitas daripada generasi penerus ini. Dan salah satunya hal yang merusak itu adalah dari media sosial atau dari digital. Sebagaimana kita ketahui, sudah banyak korban-korban dari cyber ini, ya, dari digital ini yang menimpa pada anak-anak, misalnya tentang cyberbullying, kemudian juga pornografi, dan juga bahkan kejahatan atau hal yang sangat negatif yang itu menimpa orang tua seperti judol ya dan pinjol itu tampaknya sudah juga menerpa atau mengena imbasnya kepada anak-anak. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali kepada Kemenpo dan juga Kemen PPPA ini tentang bagaimana perlindungan anak dari digital itu. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, tentu
kerusakan daripada anak itu atau hal-hal buruk yang menimpa anak memang tidak hanya dari digital ya, dan juga bisa kita saksikan dari dunia nyata pun banyak terjadi, misalnya kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan verbal, kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual itu menimpa anak. Dan ini juga sungguh sangat memprihatinkan sekali. Oleh karena itulah maka pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, maka kami dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia merasa sangat perlu untuk bagaimana kita melindungi anak-anak, antara lain dari kejahatan cyber. Dan tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia hadir untuk menyampaikan keilmuannya yang ini nanti akan tentunya menjadi bekal bagi kita semua, bagaimana kita membekali anak-anak, melindungi anak-anak khususnya dari kejahatan cyber. Kami atas nama panitia Muslimah Ahlul Bait Indonesia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara webinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami sampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Endang atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersinergi dalam melindungi anak-anak dari kejahatan cyber. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kegiatan pada malam hari ini berjalan lancar dan membawa keberkahan, mari kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Aminah Assegaf. Pada Bu Aminah, kami persilahkan. Terima kasih Dinda Batul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak narasumber Pak Dwi Jalu Atmanto dan Ibu Mabrukah Zahra. Kami hormati Ibu Endang Zainal, Ibu Endang Sirahayu, Dr. Endang Daru MUD selaku Ketua Umum Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Bapak Ibu hadirin, terutama yang kami banggakan semua pengurus pimpinan wilayah, nasional, pimpinan cabang Muslimah Indonesia serta undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan memimpin doa ini pada peserta semuanya. Marilah kita berdoa dengan hati yang khusyuk dan khudu, mengharap ridhonya. Semoga akan berjalan dengan lancar dan benar-benar bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul malam ini bicarakan ilmu untuk kebaikan, pendidikan putra-putri generasi penerus bangsa. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami sebagai generasi yang sehat jasmani rohani, berilmu, berakhlak mulia, kuat iman, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, di tengah perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu pesat, lindungilah anak-anak kami dari segala bentuk kejahatan cyber, kekerasan, perundungan narkoba, penipuan, pornografi, perjudian serta segala konten yang merusak akidah akhlak dan masa depan mereka. Anugerahkanlah kepada mereka hikmah, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Jadikan ruang digital sebagai sarana menuntut ilmu, menebar kebaikan, dan melahirkan karya-karya bermanfaat untuk manusia. Ya Allah ya Karim, berilah kekuatan dan petunjuk pada orang tua, pendidik, pemerintah, serta seluruh masyarakat agar mampu membimbing, mendampingi, dan melindungi anak-anak Indonesia, khususnya generasi penerus keluarga Muslim Ahlul Bait Indonesia, dalam memanfaatkan dunia digital secara aman, sehat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Satukanlah hati kami dalam ikhtiar menjaga amanah besar ini, membentuk generasi Al-Mahdi. Ajalallahu syarif. Rabbana Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma shalli ala muslimin
Allahumma ansur mujahidin fi Gaza, Palestina, Iran, Yaman, Lubnan, Nasron Aziza, wahliki Allah, kufar munafiqin, Allahumma ajil wakal faraj, wa naswal afiyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala tayyibin alhamdulillahi alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada Ibu Aminah Assegaf atas doa yang telah dipanjatkan. Baik. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dari narasumber pertama. Narasumber pertama kita malam ini adalah Bapak Dwi Jalu Atmanto, SEMAB, kelahiran Jakarta 17 Maret 1985. Beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dan saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan di bawah Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen-PPPA Republik Indonesia. Beliau memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kemen-PPPA, di antaranya pernah bertugas sebagai auditor pada Inspektorat Kementerian PPPA, Kepala Bagian Hukum dan Pelaporan KPAI, serta analis pengelolaan keuangan APBN Madya Sekretariat Kementerian PPPA, sebelum akhirnya menduduki posisi Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak sejak Februari 2025. Dengan latar belakang yang menggabungkan bidang keuangan dan perlindungan anak, beliau akan membawakan materi bertema peran pemerintah dalam perlindungan anak dari beragam kejahatan cyber. Pemaparan akan disampaikan dalam waktu 30 menit kepada Bapak Dwi Jalu Atmanto. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Batul selaku moderator pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua Pimpinan Nasional Muslimah Ahlul Bait Indonesia Ibu Endang Rahayu. Kemudian narasumber Mbak Mabruka Az-Zahra atau Mbak Rika. Kemudian Bapak Ibu segenap jajaran pengurus pimpinan nasional, pimpinan wilayah, pimpinan cabang dan juga para peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Izinkan kami untuk memaparkan beberapa materi yang terkait dengan perlindungan anak di dunia digital. Izin bisa share screen atau dari panitia? Saya izin share screen saja ya dari sini biar Bisa, tidak Pak. baik. Silahkan. Uh, Baik, pada kesempatan malam hari ini kami akan memaparkan ini terkait dengan peran pemerintah dalam perlindungan anak dari beragam kejahatan cyber. Pertama-tama, sebelum kami menyampaikan peran pemerintah itu kita melihat terlebih dahulu ya profil anak Indonesia. Ini gambaran singkat mengenai anak di Indonesia. Kemudian penggunaan telepon seluler seperti apa dan internet pada anak usia 5 sampai 17 tahun. Tentu Bapak Ibu sudah mengerti ya bahwa anak itu definisi anak ini adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan. Jadi ketika usia seseorang itu belum memasuki angka 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan pun itu masuk dalam kategori anak. Itu ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, secara populasi jumlah anak di Indonesia ini berdasarkan profil anak Indonesia ya tahun 2025 itu sekitar 79 juta jiwa atau mendekati 80 juta jiwa, di mana itu hampir sepertiga dari populasi di Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Endang di apa disinggung gitu ya bahwa ketika anak-anak ini mendapatkan pengasuhan yang layak, kemudian mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya gitu ya, atau dunia daring, maka sama dengan kita adalah memupuk apa namanya masa depan bangsa gitu ya, karena nantinya anak-anak ini yang akan menjadi pemimpin di Indonesia ke depannya. Bahkan saya pun mungkin kalau misalkan masih diberi umur panjang, saya hanya tinggal 19 tahun ya mengabdi sebagai
pejabat atau pegawai negeri sipil di Indonesia. Jadi setelah itu pastinya kan generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin. Nah, terkait dengan dunia digital, ini ternyata kalau kita lihat datanya juga jumlah anak yang memiliki telepon seluler itu untuk perempuan dan laki-laki sebetulnya hampir sama ya, sekitar 50%. Bahkan yang perempuan ini lebih tinggi angkanya yaitu 51,27%. Ini yang memiliki, yang menggunakan lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Jadi hampir 80% bahkan ya 78,02% itu anak laki-laki dan 79,27% untuk anak perempuan. Ini yang tentunya jadi fenomena kenapa dunia digital ini perlu dilakukan semacam aturan-aturan yang membatasi anak untuk bisa apa namanya mendapatkan ruang yang layak begitu ya dan juga aman di dunia maya. Kemudian kalau lihat juga dari penggunaan internet itu angkanya juga semakin meningkat ya dari 2020 sampai 2024. Bahkan mungkin di 2025 itu setahu kami memang angkanya sudah mendekati 80% Bapak Ibu. Sebagai contoh kalau misalkan kita belajar ya anak-anak yang sekarang saat ini belajar di apa mengenyam pendidikan di SD, SMP dan SMA kan bahkan yang SD pun orang tuanya itu sudah masuk grup-grup WhatsApp gitu ya. Dan itu salah satunya sudah apa namanya sudah masuk ke ranah dunia digital gitu ya. Tanpa kita sadari pun anak-anak yang umurnya bahkan di bawah berapa 10 tahun gitu itu sudah terpapar yang namanya dunia digital. Intinya bahwa memang internet di Indonesia meningkat pesat dari 49,59% tahun 2020 menjadi 73,90% 2024. Dipicu kuat oleh pembelajaran jarak jauh, sekali lagi waktu zaman COVID dan berlangsung hingga saat ini, dan secara konsisten tentunya ya. Nah, kemudian Em, ini tentu menimbulkan adanya transformasi digital pada anak. Transformasi digital ini memberikan kesempatan yang semakin luas ya bagi anak untuk memperoleh informasi, mengakses pendidikan, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Jadi karena adanya apa namanya dunia maya yang semakin apa tidak ada jarak bahkan ya antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu negara dengan negara lain, tentunya akses informasi, pendidikan, partisipasi sosial itu semakin mudah didapatkan. Dan tentunya ini karena memang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyeluruh, cepat berubah dan bersifat lintas batas, ini tentu menimbulkan risiko ya, tidak hanya keuntungan yang didapat, tetapi juga ada risiko yang harus ditanggung, di mana anak-anak bisa terpapar atau menjadi korban penyalahgunaan di ranah dalam jaringan. Nah, sehingga tentunya negara perlu apa upaya-upaya untuk pelindungan secara komprehensif dan juga sinergis. Nah, tentu kita mengenal juga hak anak di dunia nyata dan dunia digital. Kalau kita berbicara di dunia nyata itu, 4 pilar hak anak itu sudah ada dalam undang-undang ataupun aturan turunannya ya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan turunannya, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak Suaranya hilang ya. Kak, ke-mute. Mohon maaf, Kak, Oh, ke-mute. iya. Sudah bisa didengar lagi Bapak Ibu? Bisa, bisa Pak. Baik. Ya, Kak, kita ulangi, hak anak itu tetap berlaku di dunia digital. Jadi tidak hanya hak yang ada di dunia nyata, yaitu 4 hak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Tetapi di dunia digital pun ini bisa diterjemahkan atau bisa ditransformasikan, yaitu hak memperoleh akses informasi yang layak. Tentunya anak ini berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, akurat ya, artinya tidak apa namanya, tidak hoax gitu ya. Kemudian bermanfaat juga. Kemudian anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perundungan dan juga konten-konten berbahaya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Endang Rahayu misalkan tadi terkait child free ya. Nah, kami ini ternyata yang apa namanya pengaduan yang ternyata masuk di kami itu bukan hanya tentu tidak hanya child free tapi juga ada tadi cyberbullying, ada juga tentang
eksploitasi seksual bahkan ya sampai kepada eh, judi online gitu ya. Kemudian yang lebih parahnya lagi adalah konten-konten yang berisi kegiatan ekstremisme gitu ya Bapak Ibu atau apa namanya yang sifatnya itu kekerasan gitu. Jadi bahkan bisa menginspirasi ya anak-anak usia SMP SMA itu untuk bisa berbuat apa kekerasan itu dari konten-konten ataupun dari apa dunia maya yang memang mereka salah bergaul gitu ya, masuk ke dalam suatu grup yang isinya ternyata ada paham-paham yang kira-kira itu sangat bertentangan dengan apa namanya negara gitu ya, paham-paham ekstremis, radikalisme dan sebagainya. Bahkan itu yang apa namanya saat ini memang masih masih jadi jadi apa perhatian kami juga gitu ya. Selain tadi konten kekerasan, cyberbullying, konten seksual, pornografi, dan juga judi online. Kemudian anak juga memperoleh apa mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari data pribadi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa anak-anak ini jangan sampai mengupload gitu ya foto diri, alamat, nama, bahkan lokasi tempat tinggalnya itu karena memang dilindungi oleh undang-undang. Ini termasuk dalam PDP ya, Perlindungan Data Pribadi. Undang-undangnya itu ada. Jadi nantinya takut disalahgunakan gitu ya oleh orang-orang yang apa namanya punya niatan buruk begitu ya. Kemudian anak-anak juga mempunyai hak untuk mempunyai ruang berpartisipasi yang aman. Berpartisipasi ini bisa didengar secara aman, positif, dan tanpa diskriminasi. Jadi anak ini punya hak untuk didengar juga gitu, berpartisipasi di ruang yang aman di dunia digital. Dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan literasi digital, anak berhak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan digital ya untuk bisa menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Jangan sampai dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, misalkan contohnya AI ya, artificial intelligence ini bisa disalahgunakan oleh anak-anak kita gitu. Poinnya di sini adalah teknologi ini harus menjadi alat yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan menjadi sumber ancaman bagi anak itu sendiri. Nah, ini potensi resiko tadi sudah beberapa di apa namanya disinggung gitu ya. Misalkan ini data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang kami lakukan di tahun 2024. Survei tersebut memang kami lakukan apa namanya setiap 3 tahun sekali dan akan dilakukan lagi di tahun 2027 tahun depan begitu Bapak Ibu. Di 2024 angkanya adalah seperti ini. Untuk kasus cyberbullying tahun 2024 itu untuk anak laki-laki sepanjang hidupnya. Jadi begitu kita survei anak laki-laki dan perempuan itu sepanjang hidupnya mengalami cyberbullying itu sebanyak 14,49% atau 13,78% untuk anak perempuan. Jadi memang kira-kira sebanyak 15% ya itu anak sudah mengalami atau pernah mengalami cyberbullying sepanjang hidupnya. Kalau kita apa namanya hitung secara rata-rata begitu ya. Kemudian dalam 1 tahun terakhir itu ada 10,71% untuk anak laki-laki dan 9,33% untuk anak perempuan. Bentuk cyberbullying itu seperti apa sih? Nah ini ya, dikirimi pesan gambar yang tulisannya ini merendahkan, kejam, mengolok-olok, atau mempermalukan di media sosial ya. Tentunya yang apa namanya mainstream gitu ya, yang bentuknya itu WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Itu ada 10,81% untuk anak laki-laki dan 9,46% untuk anak perempuan. Kemudian bisa juga yang bentuknya itu seseorang mengambil foto atau video dan menyebarkannya secara online tanpa izin yang membuat diri anak tersebut itu merasa dipermalukan. Itu ada sebanyak 6,18% untuk anak laki-laki dan 6,86% untuk anak perempuan. Kemudian untuk kekerasan seksual non kontak, nah termasuk kekerasan yang ada di dunia daring atau dalam jaringan atau online itu kami menyebutkannya istilahnya jadi kami itu kekerasan seksual non kontak itu sepanjang hidupnya itu kalau kami survei itu 4 dari 100 anak itu pernah mengalami kekerasan seksual non kontak. Bentuk kekerasan seksual non kontak itu seperti apa? Yang pertama, dipaksa menyaksikan kegiatan seksual yang tentu ini
sudah apa ya di luar batas usianya tentu ya 3,64% untuk anak laki-laki dan 2,65% untuk anak perempuan. Kemudian dipaksa terlibat dalam foto atau video kegiatan seksual 0,30%, 0,39% untuk anak laki-laki, 0,74% anak perempuan. Kemudian juga diminta untuk mengirimkan teks, gambar atau video kegiatan seksual 0,4% anak laki-laki, 1,88% anak perempuan. Jadi memang sudah banyak kekerasan gitu ya, baik itu yang sifatnya eh, kontak, non kontak gitu ya, dan juga beberapa jenis kekerasan apa yang terjadi di dunia ranah daring gitu. Jadi memang tentunya dengan melihat fenomena seperti ini, negara perlu membuat aturan-aturan yang mengatur tentang apa namanya kegiatan di ranah daring khususnya untuk anak. Nah, makanya kemarin negara itu hadir melindungi anak di ruang digital. Tujuannya adalah mewujudkan ekosistem digital yang aman dan ramah bagi anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang bahwa memang POMDIJ ini sudah membuat aturan di tahun 2025 nomor 17 PP ya, peraturan pemerintah. Namanya itu PP Tunas kalau disingkat. PP Tunas itu maksudnya tunggu anak siap gitu ya. Kalau kata teman-teman di Komdiji itu singkatannya seperti itu. Tapi kalau panjangnya itu PP terkait dengan tata kelola apa namanya? Tata kelola sistem apa? Sistem informasi yang terkait dengan apa? Perlindungan anak begitu. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, melindungi data pribadi anak, kemudian menerapkan verifikasi usia, menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan risiko bagi anak dan menciptakan layanan digital yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Memang tujuan utamanya adalah membatasi ya, membatasi usia anak untuk bisa ber apa media sosial dan juga memang ini tujuannya di PP 17 tahun 2025 ini lebih banyaknya menyasar kepada platform-platform digital ya seperti Google, kemudian TikTok, Facebook, apa WhatsApp gitu ya, Instagram ini mereka itu di dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa memproduksi produk, layanan dan fitur yang ada di mereka itu supaya membatasi gitu ya, membatasi anak untuk bisa em, apa namanya berinteraksi atau memiliki akun-akun di media sosial dengan apa namanya tingkat resiko yang tinggi begitu. Makanya kemudian turunannya PP 17 tahun 2025 ini ada semacam peraturan Menteri Komdiji yang membatasi usia anak untuk bisa bermedsos. Tadi sudah disampaikan di bawah dari 16 tahun. Kemudian di kami pun, kami punya yang namanya Perpres nomor 87 tahun 2025. Ini terkait dengan peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan tahun 2025 sampai 2029, di mana strategi yang ada di Perpres tersebut itu mencakup tiga hal, yaitu pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Nah, pencegahan di sini kami lebih banyaknya memang mengutamakan penguatan literasi digital, penguatan kapasitas anak dan juga keluarga, khususnya kepada orang tua, kemudian peningkatan ketahanan diri anak dalam bermedia digital. Dalam hal penanganan, kami kan punya juga ya unit layanan untuk perempuan dan anak yang ada di daerah, yaitu unit apa UPTD PPA, unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Ini tentunya fokusnya pada mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan pendampingan dan perlindungan, dan penanganan yang cepat dan terintegrasi. Di tingkat pusat ada yang namanya SAPA 129. Jadi mungkin ibu bapak yang belum mengenal SAPA 129 ini adalah layanan pusat di kami yang tugasnya ini apa namanya menerima aduan-aduan gitu ya. Baik itu yang lintas daerah, lintas provinsi dan lintas negara bahkan. Kemudian untuk kolaborasi tentunya kami melihat bahwa peran serta pemerintah ini tidak cukup ya untuk bisa melindungi anak di ruang digital. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih luas mencakup masyarakat,
kemudian mencakup juga orang tua, mencakup dunia usaha, misalkan dengan platform, juga mencakup pemerintah daerah ya. Karena memang setelah adanya Perpres ini pun pemerintah daerah pun harus membuat juga semacam kebijakan-kebijakan yang tentunya pro terhadap apa namanya perlindungan anak di dunia digital. Nah, kemudian, nah sekali lagi perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, masyarakat, dan platform digital. Semuanya sudah punya apa namanya kewajiban gitu ya, sudah punya tanggung jawab bersama untuk bisa menciptakan atau mewujudkan ekosistem digital yang aman dan ramah bagi anak. Misalkan dari pihak pemerintah tentu bertanggung jawab untuk membuat regulasi, kemudian penyediaan layanan dan juga perlindungan gitu ya. Kemudian koordinasi juga lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, baik misalkan antar negara bahkan ya. Kemudian di tingkat keluarga tentu yang lebih diutamakan adalah pendampingan dan pengasuhan. Membangun komunikasi terbuka, memberikan pendampingan yang sesuai usia anak, membuat kesepakatan penggunaan gawai ya, atau teknologi atau gadget itu tentu perlu harus diatur juga di tingkat keluarga. Kemudian menjadi teladan dalam bermedia digital ini tentunya lebih banyak diutamakan oleh kepada orang tua gitu ya dan membangun kepercayaan dan kedekatan. Di tingkat masyarakat tentu harus menciptakan lingkungan yang aman, yang lingkungan yang peduli pada anak, mendukung tumbuh kembang anak, melaporkan dan juga mencegah resiko-risiko yang ada di dunia digital gitu ya, menguatkan nilai dan norma-norma positif dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misalkan dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun dari pihak yang lainnya. Kemudian dari segi platform digital tentu harus penyediaan teknologi yang berpihak pada anak, melindungi data dan privasi anak, menerapkan verifikasi usia gitu ya, kemudian menyediakan fitur pelayanan dan juga konten yang aman, yang keamanannya kuat, kemudian menangani konten dengan resiko yang tinggi dengan cepat gitu ya, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Intinya adalah ketika keempat pilar ini bekerja bersama, tentunya mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak adalah suatu keniscayaan. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi keluarga, ini tentu adalah garis pertahanan pertama ya. Dan tentunya ini adalah lingkup terkecil yang apa namanya, yang terdekat bagi anak gitu ya. Dan tentunya di screening semua di tingkat keluarga ya, semua apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan anak. Kami melihatnya untuk bisa mewujudkan tadi ruang digital yang aman dan nyaman bagi anak, tentu kuncinya ada di pengasuhan. Bagaimana keluarga ini mampu membangun komunikasi yang hangat dan jujur setiap hari, kemudian mendengarkan ya keluhan-keluhan anak, tentunya dengan tanpa menghakimi, menghargai perasaan dan juga pendapat anak, dan pendampingan yang konsisten apabila memang anak itu dalam kesehariannya itu apa namanya menggunakan gadget gitu ya, dan juga pendampingan yang konsisten tentunya ketika anak-anak itu memang mendapatkan tadi ya semacam cyberbullying atau semacam apa konten-konten yang negatif dan juga sebagainya, bahkan kalau sampai nanti bentuknya adalah sebuah ancaman, misalkan sextortion gitu ya, itu bisa mendampingi anak bahkan melaporkannya ke layanan-layanan pengaduan yang memang secara hukum itu sudah disediakan oleh pemerintah begitu. Dan tentunya pengawasan yang efektif bukan berarti membatasi seluruh aktivitas anak, tetapi lebih memastikan bahwa anak selalu memiliki tempat yang aman untuk bisa bercerita. Nah, tentunya kalau kami lihat ini anak membutuhkan pengawasan yang proporsional. Eh, Pertama, tentu orang tua ini tidak boleh terlalu membatasi karena akan mengakibatkan anak tidak percaya diri dan cenderung menyembunyikan aktivitas. Kemudian eh, menghindari apa bentuk-bentuk kegiatan yang apa ekstrim gitu ya, melarang, memarahi gitu ya, apa namanya membatasi gitu ya. Yang dibutuhkan ini tentu lebih pendampingan sesuai usia, kesepakatan penggunaan teknologi gitu ya. Misalkan kami di kementerian itu punya program atau kegiatan yang
namanya itu 1 jam tanpa gawai. Jadi lebih membangun pola komunikasi yang positif antara anak dengan orang tua gitu ya. Ketika gawai itu tidak dipakai, tentu kan lebih banyak kita mengharapkan atau kami mengharapkan orang tua itu lebih proaktif dalam berdiskusi atau berkomunikasi dengan anak. Kemudian membangun literasi digital keluarga dan membangun kepercayaan yang dibangun bersama. Kemudian juga kalau terlalu membebaskan, tentunya ini rentan terhadap berbagai risiko. Jadi perlu ada kesepakatan-kesepakatan antara orang tua dan juga anak yang memang bukan tujuannya membatasi ya, tapi lebih mengatur bagaimana anak itu bisa berinteraksi secara aman dan nyaman di dunia digital. Dan tentunya kami juga melihat nilai-nilai Islam dalam menguatkan perlindungan anak, di mana Islam itu kan mengajarkan ya, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga keturunan. Nah, perlindungan anak di dunia digital ini juga merupakan bagian dari ikhtiar yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang anak itu adalah tanggung jawab orang tua dan juga generasi yang akan datang. Dengan nilai-nilai Islam, tentu marilah kita menciptakan ruang digital yang aman, bermakna, dan juga membawa kebaikan untuk anak-anak kita. Nah, jika terjadi pelanggaran, ini mungkin beberapa slide terakhir, ada kanal atau kontak pelaporan yang memang disediakan ya, baik oleh kami, kementerian lembaga lain gitu ya. Kami punya Sapa 129, itu kalau telepon langsungnya 129, tapi kalau WhatsApp-nya 08 111 111 129 atau websitenya di laporsapa129.kemenpppa.go.id. Nah, untuk KPAI itu ada juga pengaduan, yaitu di WhatsApp 08 11 1002 7727 atau di website kpai.go.id/formulir pengaduan. Kemudian untuk unit pelayanan terpadu daerah ini sudah ada di kemenpppa.go.id, hotline-nya ini akan disambungkan ke UPTD PPA yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk dari patroli cyber ini ada juga patrolicyber.id. Ini punyanya ke Komdigi ya. Dan juga aduan konten. Aduan konten ini khususnya untuk konten-konten negatif dan berbahaya. Misalkan waktu itu kami sempat mengadukan beberapa grup di Facebook ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu yang ada fantasi sedarah itu, kami lakukan pengaduan konten melalui aduan konten ini sehingga nanti grup tersebut bisa langsung diblokir gitu ya, tidak lagi aktif. Kemudian kalau misalkan bentuknya adalah apa namanya, lebih ke ancaman, kemudian sampai harus mentransfer sekian ribu gitu ya, sekian rupiah, itu bisa juga nanti ke pelaporan namanya cekrekening.id di Komdigi, ini punyanya Komdigi. Kemudian untuk take down konten juga bisa melaporkan di beberapa lembaga swadaya masyarakat, misalkan dari Expat Indonesia, SafeNet gitu ya. Kemudian Kemkes juga ada konsultasi healing ini terkait dengan layanan kesehatan mental dan jiwa bagi anak, itu ada di healing119.id. Nah, ruang digital yang aman dimulai dari kita semua. Anak bukan hanya pengguna internet, anak adalah warga digital yang memiliki hak untuk merasa aman, dihargai dan juga terlindungi. Dan melindungi anak di dunia digital bukan sekedar mengawasi layar mereka, tetapi memastikan bahwa teknologi digital menjadi ruang yang belajar yang aman, tumbuh dan berkarya yang tentunya aman ya dan nyaman bagi setiap anak Indonesia. Nah, Hari Anak Nasional ini tentu sekali lagi ke-42 tentu bukan hanya momentum untuk mencintai anak, tapi juga memperkuat komitmen kita melindungi mereka di setiap ruang kehidupan. Mari kita pastikan bahwa anak-anak di Indonesia tetap bisa tumbuh aman, bermartabat, berkarakter, dan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dwi Jalu Atmanto atas pemaparan yang sangat komprehensif mengenai peran pemerintah dalam melindungi anak-anak kita dari kejahatan siber.
Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi kita semua, khususnya para orang tua dan para pendidik. Baik, bagi para peserta bisa mungkin menyiapkan pertanyaannya untuk ditaruh di kolom komentar. Sembari saya sedikit merangkum dari apa yang telah dipaparkan, yaitu transformasi digital memberikan banyak manfaat bagi anak, seperti akses informasi, pendidikan, dan ruang berpartisipasi, tetapi juga menghadirkan resiko seperti cyberbullying, kekerasan seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, dan konten berbahaya. Hak anak tetap berlaku di dunia digital, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, dan berpartisipasi secara aman. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan melalui peningkatan literasi digital, pendampingan keluarga, peran pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak. Keluarga menjadi benteng utama dengan membangun komunikasi terbuka, mendengarkan anak, serta memberikan pengawasan yang seimbang. Nilai-nilai Islam juga mendukung perlindungan anak dengan menjaga jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Dengan kerjasama semua pihak, teknologi dapat menjadi sarana yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan menjadi ancaman. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan untuk Bapak Dwi Jala Atmanto atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita. Sebentar. Narasumber kedua kita pada malam hari ini adalah Ibu Mabruka Az-Zahro, MPSI, psikolog, seorang psikolog yang berdedikasikan tinggi pada isu perkembangan anak dan dinamika keluarga di era modern, serta aktif memberikan psikoedukasi terkait literasi digital parenting. Beliau dikenal sebagai pakar psikologi anak dan remaja, konsultan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, aktif berpraktik di Hanabita Consulting, dan juga menjabat sebagai dosen psikologi Islam di STAI Sadra, Jakarta. Dan latar belakang tersebut, beliau akan membawakan materi bertema digital ramah anak, peran orang tua dan sekolah dalam pengawasan aktivitas digital anak. Baik, kepada Ibu Mabruka, waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Endang, ada Ibu Aminah, Ibu Maisaroh, Ustazah Eis Daryati, dan juga Pak Dwi Jalu, beserta juga segenap pimpinan dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit sharing ya mengenai tema yang sangat erat sekali dengan keadaan kita sehari-hari. Yang saat ini memang kita tidak bisa dipungkiri memang kita hidup di era digital ya. Apalagi anak-anak kita terlahir di zaman yang sudah tersedia dengan perkembangan digital yang luar biasa. Nah, eh, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai bagaimana pendekatan psikologi, yaitu bagaimana peran orang tua dan juga sekolah, karena seperti yang Pak Dwi Jalu beritakan tadi, kita hidup di masyarakat ini juga ada ranahnya ya, ada mulai dari orang tua, dari sekolah, masyarakat, bahkan regulasi pemerintah juga membentuk tumbuh kembangnya anak. Nah, itu dari teori ekosistem suatu manusia itu memang mau tidak mau itu berhubungan. Dan pada kesempatan ini saya lebih ke ranah bagaimana orang tua dan juga sekolah eh, melihat atau mengawasi ya bagaimana kita mengawasi anak-anak dalam kegiatan digitalnya. Baik, saya izin share maaf saya izin share screen. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Baik, sudah terlihat ya?
Nah, Rehat. baik. Jadi bagaimana peran orang tua dan sekolah dalam mengawasi kegiatan digital anak? Artinya juga kita membangun sinergi antara rumah dan lingkungan sekolah untuk menciptakan ekosistem tadi ya, yang dinamakan ekosistem tadi, ekosistem digital yang aman, positif, dan suportif bagi tumbuh kembang anak. Baik, saya salam kenal. Saya Mabruka Zara, dipanggil dengan Rika. Saya adalah psikolog anak dan keluarga. eh nah, sebentar. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di sini Ibu Bapak bisa merefleksikan diri atau bisa melihat bagaimana sih eh, anak-anak ya kita, berapa lama anak kita menggunakan gadget setiap harinya. Nah, mungkin saya kasih kesempatan untuk berpikir buat ibu bapak yang sudah mempunyai anak, berapa lama anak kita menggunakan gadget setiap hari, ya. Terus, siapa yang paling tahu aktivitas anak ketika dia melakukan, ketika dia berada atau ketika dia memegang si gadget ini, ya? Apakah orang tua yang paling tahu? Atau guru, kalau misalnya anak-anak kan sering bawa handphone ya di sekolah ya. Mungkin kalau SD itu biasanya nggak boleh, tapi udah tahap SMP, SMA biasanya sekolah memberikan kebebasan, artinya memberikan tanggung jawab masing-masing ke anak-anak didiknya gitu. Nah, apakah guru yang paling tahu kegiatan anak, aktivitas anak, atau nggak ada yang benar-benar tahu? Ya, nah jadi ada pertanyaan penting, apakah anak kita benar-benar aman ketika sedang dia memainkan gadget ya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu anak kita tuh ngapain sih di dalam gadget itu, buka apa sih, scrolling apa ya, atau sekedar chatting, sekedar bermain games. Nah, kita benar-benar apa kita tuh benar-benar aman gitu ya. Anak-anak itu aman nggak sih ketika dia memainkan gadgetnya? Oke ya, jadi berapa lama anak menggunakan gadget setiap hari? Nah, sedikit tadi saya juga sudah bilang bahwa memang dunia anak ya sudah berubah ya. Kalau kita sedikit refleksi ke belakang, anak di era dulu ya banyak bermain di luar, mungkin kita banyak taman, kita banyak melakukan aktivitas di luar, menonton TV, membaca buku. Nah, kalau sekarang itu aktivitasnya sudah beralih ke digital, baik games, YouTube, TikTok, AI ya, AI saat ini juga sudah berdampingan sekali dengan anak-anak. Anak-anak SD itu juga udah lihai sekali bertanya di ChatGPT, sudah lihai sekali untuk menggunakan aplikasi AI seperti Gemini ya, seperti itu juga media sosial. Nah, makanya kita juga sudah punya peraturan untuk umur 16 baru bisa menggunakan media sosial dan ini juga baru saja terjadi. Tapi beberapa tahun belakangan kita agak lost ya, artinya anak-anak juga bisa menggunakan media sosial. Tapi kadang-kadang ya anak-anak ini pinter gitu ya. 16 tahun memang usia formal, tapi anak-anak bisa bikin account sendiri kok. Anak-anak tuh gampang gitu ngebohongin gitu. Dia tinggal bikin sendiri account, tinggal bohongin aja tahun lahirnya dan sehingga dia bisa membuat account di media sosial. Nah, oleh karena itu dibilang bahwa anak-anak kita ini namanya digital native. Jadi tumbuh bersama teknologi sejak lahir. Sementara orang tua dan guru dan sebagian besarnya dewasa ya, ini adalah digital imigran. Artinya mereka harus terus belajar beradaptasi. Jadi kita juga nggak boleh ketinggalan. Anak-anak kita udah dekat dengan teknologi sejak lahir. Nah, kita juga harus terus belajar untuk beradaptasi. Oleh karena itu, karena apa kita harus beradaptasi? Malah karena itu teknologi itu bukan musuh. Ya, jadi kita tidak bisa menganggap teknologi ini bukan musuh. Kenapa? Karena memang banyak sekali manfaatnya yang nyata, khususnya bagi anak asal digunakan dengan tepat. Contohnya apa? Sumber belajar. Ya, akses ke konten edukatif dan pengetahuan tanpa batas. Anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun
diberikan tontonan lagu-lagu yang itu juga merangsang kreativitasnya, merangsang edukatifnya juga gitu. Kalau dulu mungkin kita yang orang tua yang menyanyikan ke anak, kalau sekarang itu peran itu digantikan oleh YouTube, digantikan oleh internet gitu macam gitu ya. Nah, kreativitas juga media berekspresi, berkarya dan berinovasi. Anak-anak juga mencontoh beberapa karya, misalnya karya seni atau misalnya anak-anak belajar musik, belajar eh, berolahraga, bagaimana caranya. Nah, itu juga bisa didapatkan dari konten-konten yang ada di YouTube gitu ya. Terus juga teknologi itu juga bisa mengeksplorasi minat ya. Jadi kadang-kadang ternyata oh anak ini suka gaming, oh ternyata memang bakatnya anak ini audiovisualnya baik. Nah gitu juga terus komunikasi. Nah teknologi mau tidak mau juga sangat tinggi sekali perannya untuk menghubungkan keluarga dan teman secara positif. Jadi misalnya kita mau ngobrol sama beberapa teman jauh itu bisa digunakan dengan teknologi. Maka dari itu note-nya di sini, catatannya yang perlu diawasi bukan gadgetnya, melainkan caranya menggunakan gadget itu sendiri. Nah, jadi peralihan dunia ini yang dulu kita menganggap teknologi itu masuk ke dalam industri 4.0 approach, artinya teknologi itu difokuskan pada efisiensi sama otomasi atau teknologi itu sebagai alat kontrol. Tapi sekarang itu beralih ke society 5.0 pendekatannya. Jadi ke human centric. Artinya apa? Teknologi itu melayani kebutuhan manusia. Apapun sekarang keinginan kita, kebutuhan manusia bisa diraih atau didapatkan oleh teknologi ini. Nah, fokusnya apa? Fokus ke kecerdasan emosional, balik lagi ke empati, dan resiliensi untuk menjadi tuan atas teknologi. Jadi kalau misalnya dulu kita itu memakai pendekatan yang berbasis ketakutan gitu ya, misalnya kalau terlalu banyak main HP, misalnya membuka konten-konten yang kekerasan atau agresi atau pornografi, nah itu kita langsung dimarahi atau anak-anak itu langsung kita marahi. Nah seperti itu. Nah itu bisa kemungkinan berhasil, tapi sesaat aja, Bu ya. Tapi dia tidak mengajarkan bagaimana itu anak mengendalikan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, karena kita hidup di era yang sekarang, society 5.0 ini, fokusnya nggak hanya sekedar kita ngontrol teknologi, tetapi kita membangun manusia yang bisa mengendalikan teknologi gitu. Jadi fokusnya gitu. Jadi bukan kita yang mengontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol, tapi manusia yang mampu mengendalikan teknologi itu sendiri. Ya, jadi kita bukan sekedar membuat anak jauh dari gadget, kita nggak bisa melarang anak untuk tidak menggunakan gadget sama sekali, tapi kita membuat anak untuk cukup kuat, ya. Suatu saat kalau dia memegang gadget tanpa diawasi. Nah, jadi itu fokusnya ngendaliin anak itu sendiri. Jadi strategi kita tuh bergeser dari mengamankan gadget menjadi membangun seperti imunitas gitu, imunitas mental anak ketika dia menggunakan gadget. Nah, ini sedikit perkembangan digital 2025 seperti yang tadi juga Pak Dujalus sudah kemukakan. Ternyata memang banyak sekali yang menggunakan gadget ini ya, dan kita juga didukung oleh kecepatan internet yang luar biasa, cepat sekali. Kalau beberapa tahun kemarin suka ada buffering kalau kita nonton YouTube misalnya buffering gitu ya, buffering itu yang ada bulut-bulutan gitu yang lama gitu. Karena kalau sekarang bisa dipastikan udah jelas sekali gitu. Jadi kadang-kadang kalau buffering itu tuh ada ada keinginan, ada kendali dari kita, misal aduh kelama banget nih nggak jadi buka gitu. Kelamaan atau selasa lagi kita nunggu dia bufferingnya bagus, kita sambil ngapain gitu, sambil ngerjain sesuatu. Tapi kalau sekarang itu nggak ada buffering sama sekali, langsung ada ya, yang mau kita lihat itu langsung tersedia terus menerus ya,
seperti instan, jadi nggak ada remnya lagi. Nah, itulah makanya kita itu perlu rem sendiri. Jadi bagaimana kita bisa membentuk hambatan atau membentuk rem alami buat diri kita sendiri dalam menggunakan internet ini, dalam menggunakan digital teknologi ini. Nah, jadi itu yang mau kita tumbuhkan. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri sendiri dalam bermain, dalam menggunakan teknologi, dan kita juga membuat anak kita bisa mengendalikan teknologi ini sendiri. Oke, nah, oke, ini sedikit data saya lihat juga di internet bahwa Indonesia tercatat sebagai negara dengan rata-rata screen time tertinggi di dunia. Jadi sekitar 6 jam lebih per hari mengungguli Thailand dan Argentina. Itu ya, Kak. Dan rata-rata usia 6 Itu, sampai Kak. 12 tahun, ya, 6 sampai 12 tahun untuk menghabiskan lebih dari 4 jam sehari di depan layar. Jauh melampaui rekomendasi ahli kesehatan anak, ya, gitu. Nah, ini refleksi buat kita sebagai orang tua. Jadi, tugas orang tua ini mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Jadi, kita sebagai orang tua, apakah sudah siap? Ya, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan ke depannya? Mungkin kalau ibu bapak di sini umur anaknya masih dalam tahap anak, ya, baik itu anak usia dini, nah itu sudah harus mempersiapkan bagaimana menghadapi era digital ke depannya, karena saya yakin perkembangan itu sangat pesat sekali, gitu. Nah, ini tantangannya, ya. Jadi kita sudah harus siap mengajarkan anak kita untuk bisa resilient di kedepannya. Tapi tantangannya apa, Bu? Nah, tantangannya ini distraksi dan fokus, ya. Jadi potensi kecanduan gadget ini yang menyebabkan penurunan konsentrasi belajar dan sulitnya fokus pada satu hal. Mungkin ibu bapak di sini ada yang berprofesi sebagai guru, mungkin akan melihat bagaimana anak-anak ini, bagaimana anak mengalami konsentrasi menurun, ya, penurunan konsentrasi belajar, sulit fokus gitu loh. Jadi maunya cepat, maunya instan, karena ibu bapak tahu yang short studio, ya, short screen, kalau misalnya kita scrolling di Instagram, TikTok itu kan cepat banget, ya. Nah, itu kan anak-anak akhirnya konsentrasinya sedikit sekali. Seperti itu. Terus juga keamanan cyber, paparan konten negatif yang tidak sesuai usia hingga bahaya perundungan dunia maya atau cyberbullying. Ini juga sudah diungkapkan oleh Pak Dwi. Memang ini salah satu tantangan yang sangat besar untuk di digital anak-anak ini. Nah, terus jarak emosional. Tantangannya adalah kurangnya koneksi nyata antara orang tua dan anak karena masing-masing sibuk dengan layarnya sendiri, ya. Jadi kita refleksi juga, Bu, Pak, ketika kita melarang anak-anak kita untuk tidak memainkan gadgetnya lama, kita juga harus refleksi bagaimana kita juga harus sadar diri juga gitu, bagaimana kita juga akhirnya kita nggak ada koneksi yang banyak gitu ke anak-anak kita, gitu. Kadang-kadang jarak emosional ini sering lupa dari perhatian. Jadi banyak orang itu fokus bagaimana mengawasi konten yang dilihat anak. Pokoknya kita fokus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kita lupa juga bahwa kita sendiri sibuk dengan gadget saat bersama anak, ya. Jadi ini yang sering dilupakan. Nah, ini sedikit dominasi screen time-nya. Jadi sebagian besar waktu layar anak tuh dihabiskan untuk hiburan pasif. Ya, media sosial hanya sekitar 30%, edukasinya malah sedikit, dan lain-lain. Lain-lain itu ya, belanja online gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang anak atau judul, anak-anak sekarang sudah terpapar judul, ya, benar ya Pak Dwi Jalu, ya, sudah ada beberapa kasusnya gitu. Nah, hiburan pasif ini yaitu tontonan, terus misalnya games, ya, ini sangat besar sekali di 50%. Nah, ini resiko dunia digital yang perlu kita ketahui karena kita mau mempersiapkan anak nanti. Nah, ini resiko-resikonya. Anak sering tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban. Ya, jadi mereka mungkin menganggap perilaku berbahaya di dunia digital itu sebagai hal normal. Contohnya cyberbullying. Ketika ada
apa ya, cacian di misalnya di Instagram atau di WhatsApp, kadang-kadang anak tidak sadar dia itu sedang menjadi korban gitu. Terus juga misalnya konten pornografi, ketika anak diminta untuk mengirimkan foto, ketika di game online, kirimin dong fotonya, saya mau lihat. Nah, itu tidak sadar kalau dia sedang menjadi korban. Seperti itu. Terus juga ada stranger danger. Ini banyak sekali kalau anak-anak bermain game online. Itu banyak sekali stranger danger ini. Orang asing yang menyamar sebagai teman sebaya. Jadi orang asing berpura-pura menjadi anak. Dia bermain bersama dengan anak-anak. Dan dia menyamar teman sebayanya. Dan dia itu tadi masuk ke dalam agresi tadi. Misalnya minta foto, lalu ditelepon, lalu minta data-data pribadi. Nah, terus juga oversharing, membagikan data pribadi tanpa memahami resikonya. Jadi minta alamat, minta foto keluarga, foto rumah dan sebagainya. Ini resiko-resikonya yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian kita juga sekarang tahu, nah tanda-tanda apa sih ketika anak itu mengalami masalah. Jadi karena kita udah tahu resiko-resikonya, nah tandanya apa nih ketika anak itu mengalami masalah yang diakibatkan oleh penggunaan digital yang terlalu banyak. Mudah marah, ya, marah atau frustasi saat gadget diambil. Jadi kalau anak kita langsung marah ketika gadget diambil, nah itu sudah mengarah ke adiksi. Jadi seperti itu. Terus nilainya menurun. Nah, ibu bapak juga harus cek performa akademiknya gimana di sekolah, menurunnya seperti apa. Terus menyembunyikan layar. Jadi sering menutup layar saat didekati orang tua. Misalnya dia lagi main game online atau apa, ketika orang tua datang langsung ditutup gitu, di minimize gitu. Nah, itu juga. Tidur larut. Nah, ini kebiasaan tidur larut juga karena gadget ya, banyak terjadi mungkin di usia-usia pra-remaja sama remaja. Ini juga harus menjadi salah satu poin yang harus kita perhatikan. Menarik diri, lebih memilih menyendiri dengan gadget. Lebih nyaman ya, anak-anak akhirnya banyak yang menarik diri dari sosial karena dia ngerasa dia sudah nyaman dengan gadget, tidak perlu orang lain. Perubahan emosi, perubahan suasana hati yang drastis dan tiba-tiba. Nah, contoh kasusnya juga banyak. Mungkin pernah dengar di berita kecanduan gadget yang akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, itu banyak Ibu Bapak. Di rumah sakit atau di klinik-klinik itu banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan oleh kecanduan gadget. Nah, ini dia pendekatan pengasuhannya. Bagaimana kita sebagai orang tua juga berperan penting dalam pengasuhan, ya. Melarang keras atau otoriter, ya. Tadi kalau Pak Dwi Jalu melihat, jadi kita in between gitu ya, di tengah-tengah, tidak boleh terlalu otoriter, tapi tidak boleh juga terlalu memberikan kebebasan. Ya, jadi kalau ke otoriter itu contohnya kita hanya melarang tanpa penjelasan. Nah, ini malah akan membuat anak penasaran gitu. Kenapa nggak boleh gitu ya? Terus, nah akhirnya anak cari celah secara sembunyi-sembunyi dan itu memicu kebohongan. Jadi di depan orang tua dia nice, tapi di luar dia sembunyi-sembunyi, cari celah terus. Akhirnya dia bohong. Nah, kalau kesepakatan ini yang kita mau cari, karena apa? Karena di sini membangun rasa tanggung jawab melalui ada kontrak digital keluarga. Jadi anak memahami alasan aturan dibuatnya dan patuh tanpa paksaan. Dari umur berapa sih anak-anak bisa diberikan kesepakatan ini? Umur 4 tahun sudah bisa. Jadi anak sudah bisa diajak dengan kesepakatan ini sudah mulai dari umur 4 tahun. Ya, nih, nah ini strateginya nih kalau kita lihat usia. Jadi 0 sampai 6 tahun itu namanya wall garden, bertembok. Artinya kita itu fokus kepada sensori motoriknya anak. Jadi kita yang memberikan keamanan gitu. Jadi kita yang membatasi. Jadi kalau misalnya anak menggunakan YouTube, pakai YouTube Kids. Jangan YouTube yang umum. Terus co-viewing, nontonnya bareng-bareng. Nontonnya di TV aja, jangan di gadget, di tablet atau apa. Silakan nontonnya di TV aja, karena kita akan nonton bareng-bareng. Batasi durasi ketat. Nah, ini pembatasan, belum ada kesepakatan, tapi batas.
jam segini sampai jam segini. Udah, karena memang masih anak umur-umur segini ya. Nah, teknologi sebagai sarana belajar bukan hiburan pasif gitu. Jadi menggantikan misalnya kita tidak bisa standby dengan anak terus, tapi anak energinya aktif banyak, nggak apa-apa kita berikan papar digital ini misalnya kita berikan YouTube atau apa supaya anak-anak tetap kreatif gitu, tetap bisa bernyanyi gitu. Nah, nanti umur 7 sampai 12 ini sudah mulai ada bantuan gitu ya. Jadi belajar. Anak sudah mulai punya otonomi. Jadi seperti kalau misalnya sepeda dari roda 3 ke roda 2 gitu kan. Anak itu kan roda 4 ke roda 4 ke roda 2. Jadi anak-anak itu pelan-pelan belajar. Punya otonomi artinya kemandirian. Anak-anak nggak mau, anak umur-umur segini tuh nggak mau terlalu diatur. Nah, tapi kita mengajarkan etika dasarnya. Jadi kita kasih tahu bagaimana mencari atau self search, mencari di internet itu bagaimana yang benar gitu ya. Terus kita kasih tahu hoax. Jadi kalau mencari mengenai hoax itu seperti apa. Terus monitoring transparan, artinya banyak kok aplikasi-aplikasi safety internet yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita lihat anak-anak kita itu sudah menggunakan apa saja di internet, lalu misalnya berapa jam aktifnya, lalu dia bisa mati sendiri. Nah, itu di sini. Sudah harus dibantu di 7 sampai 12 tahun. 13 sampai 18 tahun, nah kita menjadi mitra atau menjadi konsultannya anak-anak kita. Geser dari monitoring ke mentoring. Jadi monitoringnya itu sudah selesai. Kenapa? Karena kalau kita baca di mana tuh di peraturannya anak-anak bukan anak ya remaja itu sudah mempunyai account sendiri, sudah bisa. Jadi mereka bisa membuat account sendiri tanpa orang tua. Nah, makanya kita nggak bisa monitoring 24 jam, tapi kita menjadi mentoring. Artinya kita banyak diskusi, isu-isu kompleks seperti pornografi, radikalisasi. Ya, kita juga harus menghargai privasi mereka, minta transparansinya, sehingga kita menyiapkan mereka menjadi warga digital, ya, warga digital yang bertanggung jawab. Itu. Nah, ini contoh-contoh skripnya. Artinya bagaimana cara membangun komunikasi yang cerdas. Ya, jadi kalau misalnya mungkin ibu bapak pernah di sini, saya juga pernah seperti ini. Misalnya, mama pasang ini ya biar tahu kamu ngapain aja. Awas kalau macam-macam. Jadi kita menghantui anak. Pokoknya kita tahu aktivitas digital anak itu karena kita punya account anak. Nah, seperti itu. Itu bisa berhasil tapi sebentar aja Bu, Pak ya. Kalau udah umur 12 tahun tuh dia udah nggak bisa dibohongin anak-anak itu. Nah, jadi kita bayangin aplikasi ini seperti sabuk pengaman di mobil. Jadi kita pakai untuk jaga-jaga. Jadi kalau misalnya anak kita udah makin jago nyetir ya, baru kita pelan-pelan kita longgarkan gitu. Nah, terus juga anak itu misalnya anak tidak sengaja lihat konten negatif gitu. Banyak ya di YouTube, di tontonan TV gitu. Misalnya nggak sengaja nonton apa ya kalau sekarang LGBT lah misalnya gitu ya. Kamu nonton apa sih? Misalnya orang tua kan panik ya kalau udah ngelihat anak nonton yang nggak bener lah gitu. Kamu nonton apa sih sini HP-nya gitu. Langsung kita hukum gitu. Saya ambil ya handphonenya nggak boleh lagi pakai HP. Nah, itu skenario-skenario yang kita bisa ganti seperti waduh, gambar ini bikin kaget kamu ya gitu. Emang sih kadang internet ini aneh gitu. Yuk kita tutup bareng-bareng. Nah, terima kasih ya sudah jujur. Baru setelah itu kata validasi. Karena bayangin anak-anak itu sebenarnya Bu takut ketika dia pertama kali mendapatkan paparan-paparan yang dia tidak pernah dapati sebelumnya gitu ya. Nah, dari takut itu, nah maka kita langsung masuk ke dalam ini tadi validasinya, jangan panik. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi cerdas yang bisa kita berikan ke anak. Nah, jadi peran orang tua di sini ada menemani ya. Jadi bukan hanya kita kasih gadget tapi kita hadir dan mendampingi saat anak menggunakannya. Kita kenal, ketahui aplikasi apa yang digunakan anak dan untuk apa. Jadi kita tidak boleh tidak melek teknologi. Kita harus tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang anak bisa bisa miliki. Terus ada kesepakatan
ya buat aturan penggunaannya. Misalnya dari jam, kalau weekdays hanya 1 jam, tapi kalau weekend boleh lebih dari 2 jam. Nah, seperti itu. Menjadi teladan, ya orang tua juga membatasi screen time. Karena apa? Anak meniru apa yang dilihat. Ya, contoh misalnya kita sambil makan, sambil main handphone, sambil baca apa dengan alasan kerja, meeting. Nah, sebagai itu anak itu juga akan melihat mencontoh ya role model jadinya. Nah, terus ngobrol. Nah, inilah bangun komunikasi setiap hari tentang pengalaman digital anak. Nah, ini kurang lebih digital agreement-nya buat anak. Contoh-contoh aturan yang bisa kita gunakan, yang kita gunakan di rumah. Contohnya, nggak ada gadget saat makan. Kalau makan, tidak boleh bawa handphone. Ya, apapun alasan itu, mau meeting, mau apa, tidak boleh misalnya gitu. Terus tidak bawa HP ke kamar tidur. Ya, ini kebiasaan ya. Terus juga screen time sesuai usia. Tadi misalnya umur 4 tahun cukup 1 jam saja gitu. Maaf, sesuai dengan anjuran dari Dinas Kesehatan dokter anak kayak gitu. Lalu memberitahu jika ada orang asing menghubungi, ya, tidak membagikan data pribadi. Ini juga sangat beresiko sekali. Nah, di samping peran orang tua, kita juga peran sekolah juga sangat dibutuhkan, ya. Jadi contohnya edukasi. Nah, kalau dari sekolah itu lebih ke edukasi literasi digital. Jadi bagaimana sekolah juga memberikan eh, edukasi bagaimana menggunakan digital yang aman gitu ya. Lalu juga ini, nah mengajari literasi tadi ya. Jadi kita guru ya mungkin ibu bapak di sini ada yang berprofesi sebagai guru bisa nanti dibicarakan juga bagaimana mengajarkan literasi digitalnya seperti etika menggunakan handphone gitu, etika digital, mengenali informasi palsu. Nah, itu bisa diajarkan dari sekolah. Terus kita membangun karakter digital. Contoh empati, tanggung jawab. Ya misalnya empati itu ya kalau misalnya ada bullying, bagaimana peran anak dalam menghadapi bullying itu ya. Tanggung jawabnya misalnya ketika anak sudah diberikan handphone ya, dan dia dibawa ke sekolah ya, artinya kan itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi anak-anak. Sekolah itu tidak bertanggung jawab misalnya atas kehilangan, atau jatuh dan sebagainya gitu. Nah, ini Bu, tanggung jawab ini yang diajarkan di sekolah ke anak gitu. Bagaimana dia harus merawat barang pribadinya dan juga integritas saat berinteraksi di dunia maya. Terus kebijakan penggunaan gadget. Jadi sekolah juga punya aturan yang jelas kapan dan bagaimana gadget boleh digunakan di lingkungan sekolah. Jam berapa atau misalnya ketika jam pelajaran handphonenya diambil atau ketika istirahat boleh atau sekolah tidak boleh sama sekali menggunakan gadget di area sekolah. Nah, itu balik lagi ke sekolah, aturan sekolah masing-masing. Ya, nah peran tambahan sekolah juga ini mendukung dari sisi lain edukasi kepada orang tua. Jadi sekolah juga bisa memberikan workshop atau pertemuan rutin gitu ya, membekali orang tua dan pengetahuan digital terkini, terus juga menyediakan ruang aman dari cyberbullying. Jadikan sekolah tempat anak merasa nyaman melaporkan ya dan mendapatkan bantuan saat mengalami perundungan daring. Kadang-kadang anak itu tidak mau bercerita jujur kepada orang tua ketika dia menjadi korban bullying, tapi sekolah bisa dijadikan tempat anak untuk merasa nyaman gitu ya. Karena rata-rata bullying itu juga didapatkan dari teman-teman di sekolahnya juga. Nah, kolaborasi yang paling penting juga, jadi bagaimana anak berada di tengah dua dunia, rumah dan sekolah. Ketika keduanya berkolaborasi dengan kuat, anak mendapatkan fondasi digital yang kokoh dan konsisten. Ya, ini dia. Jadi kolaborasi antara parents dan sekolah, orang tua dan sekolah dan anak. Jika salah satu tidak terhubung, anak lebih mudah mengalami masalah digital. Maka dari itu kolaborasi sangat penting sekali. Jadi apa yang bisa dilakukan mulai hari ini, ya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jadi nggak perlu tuh langsung tiba-tiba nggak perlu HP apa ya misalnya
perubahan kecil-kecil aja, misalnya ciptakan satu perubahan yang konsisten, misalnya membangun kebiasaan positif di rumah setiap hari. Terus satu aja kalau makan nggak bawa HP. Nah itu kita lihat bisa konsisten nggak seperti itu. Ya kalau untuk guru, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang sadar digital. Ya, jadi sedikit ringkasan. Jadi sekolah lebih mengajarkan, melindungi dan membekali siswa dengan keterampilan digital yang bertanggung jawab, orang tua lebih memantau komunikasi ya dan juga menjadi role model dan sehingga anak bisa tumbuh menjadi pengguna digital yang kritis, empatik dan mampu melindungi dirinya sendiri. Ya, sedikit kesimpulan dari saya, ingat bahwa kita tidak perlu menjadi ahli teknologi, tapi kita sebagai orang tua perlu hadir dan juga peduli. Gitu. Ya, sekian dari saya. Mungkin nanti kita lebih banyak bisa sharing atau tanya jawab kali ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Bato. Saya Ya, stop ya. ya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Mabruka Az-Zahra atas pemaparannya yang sangat bermanfaat mengenai bagaimana peran orang tua maupun sekolah dapat berperan aktif dalam mengawasi aktivitas digital anak. Baik, untuk Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita telah mendengarkan dua pemaparan yang sangat berharga dari kedua narasumber kita. Kini saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi para peserta diharap bisa langsung buka kamera atau langsung buka mic-nya, atau bisa menulis di kolom chat. Silahkan tulis pertanyaannya, kemudian disampaikan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Untuk menunggu teman-teman peserta siap, saya akan sedikit memaparkan mengenai kesimpulan dari yang Bu Mabruka sampaikan, sedikit saja, yaitu materi yang dibahas oleh Bu Mabruka adalah mengenai peran orang tua dan sekolah dalam mengawasi serta membimbing aktivitas digital anak, agar teknologi menjadi sarana yang aman dan bermanfaat. Jadi teknologi bukan menjadi musuh bagi anak. Nah, teknologi bukanlah musuh karena dapat memberikan manfaat serta sumber belajar, kreativitas, komunikasi, dan eksplorasi minat, tetapi penggunaannya perlu diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif, serta kecanduan dan paparan konten yang tidak sesuai. Tantangan era digital saat ini adalah tingginya penggunaan internet dan waktu layar anak atau screen time ya, sehingga pengasuhan perlu bergeser dari sekedar mengontrol gadget menjadi membangun kemampuan anak dalam mengatur diri, berpikir kritis, memiliki empati, dan bijak menggunakan teknologi. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua justru sangat diutamakan, yaitu salah satunya adalah memberi contoh ya Bu Mabruka. Kita supaya tidak juga memberi contoh dengan memakai gadget misalnya dalam saat makan gitu, dalam meja makan maupun dalam hal lainnya. Baik, kepada teman-teman, sebentar. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang menyampaikan pertanyaan bisa dipersilahkan. Mungkin dari Bu Ro'anawati ya, silahkan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dwi, apa satu kebijakan atau satu program prioritas dari Kemen P3A yang penting, yang paling penting dan harus segera ditanamkan oleh keluarga, sekolah maupun di komunitas agar anak-anak Indonesia nanti menjadi anak yang generasi emas, yang cerdas, berakhlak, aman di ruang digital. Terima kasih. Terima kasih Bu Ro'anawati atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Dwi, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Bu Rowanawati. Izin kami menyampaikan untuk kebijakan Bu di tingkat kementerian. Tadi sudah kami sampaikan juga bahwa ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025
di mana peraturan presiden tersebut itu terkait dengan peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau ranah daring. Di dalamnya peraturan presiden tersebut itu melibatkan ya 15 kementerian lembaga eh, yang isinya itu mencakup strategi tiga, yaitu pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Di tingkat pencegahan, sebetulnya yang dilibatkan bukan hanya kami, tapi juga ada Komdiji, kemudian juga ada Kementerian Agama, Kementerian Dikdasmen, begitu ya Bu. Nah, Komdiji ini tadi kan sudah ada PP Tunas ya, PP nomor 17 tahun 2025 yang mengatur lebih banyaknya ke platform digital untuk bisa menyediakan produk, fitur, dan layanan yang ramah dan aman bagi anak. Salah satunya terkait dengan pembatasan usia bermedsos untuk anak yang kurang dari 16 tahun untuk platform-platform yang punya tingkat risiko yang tinggi begitu. Beberapa yang dilarang itu seperti Facebook, TikTok, Instagram, kemudian ada juga WhatsApp dan beberapa platform digital. Tapi platform ini nantinya di tahun 2027 itu sudah harus punya semacam settingan atau aturan ataupun layanan yang bisa mengontrol tadi ya semacam akun-akun anak, kemudian ada parental control atau kami menyebutnya di Google itu seperti family link gitu ya. Jadi yang bisa mengatur orang tua untuk bisa lebih banyak apa namanya mengawasi anak di dunia digital begitu. Kemudian di bidang pencegahan pun kami sudah rapat koordinasi di tingkat pusat dengan 15 kementerian lembaga nantinya akan dibuat semacam satuan tugas untuk pencegahan dan juga penanganan perlindungan anak di dunia digital yang akan diketuai oleh Ibu Menteri. Tapi ini baru tahapan awal ya Bu, karena memang rapatnya baru satu kali dan nantinya juga kami apa namanya mempunyai tugas untuk bisa mengedukasi, meningkatkan literasi digital kepada para sekolah, kemudian juga keluarga dan juga masyarakat. Nah, salah satunya yang sudah kami lakukan di tahun 2025 kemarin adalah pembuatan modul-modul pengasuhan di dunia digital. Jadi ada 5 modul. eh, 5 modul yang sudah kami apa namanya sudah kami buat dan sudah ada e-learningnya di website Kementerian PPPA. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendownload itu bisa atau nanti mungkin bisa kami sampaikan ke apa Muslimah Abi juga untuk filenya jadi bisa dipelajari. Walaupun memang sebetulnya itu modul pembelajaran modul tersebut itu butuh ini juga ya, butuh apa namanya butuh fasilitator gitu. Tapi kalau mau belajar e-learningnya ataupun sekedar melihat apa namanya modulnya bisa kami sampaikan. Jadi ada modul yang pertama modul pengasuhan positif di dunia digital itu bagi orang tua. Kemudian ada juga modul perlindungan anak di dunia digital ini untuk apa namanya anak-anak. Kemudian juga ada yang untuk orang tua. Kemudian juga ada keselamatan anak, kebijakan keselamatan anak. Dan terakhir itu modul yang terkait dengan penanganan kasus. Jadi kami buatkan juga manajemen kasus perlindungan anak di dunia digital. Nah, kalau untuk penanganan ini lebih banyak kan nanti untuk kepentingan UPTD PPA atau unit layanan yang ada di pemerintah kota dan juga kabupaten ataupun pemerintah provinsi yang ada di daerah. Nah, itu terkait dengan apa kerja-kerja pencegahan. Dan di penanganan pun kami sudah tadi ya membuat modul dan juga menerapkan yang namanya sistem manajemen kasus di unit layanan yang ada di daerah ya UPTD PPA di mana unit layanan ini nantinya di manajemen kasus itu ada beberapa tahapan, ada 6 tahapan pokok yang menjadi apa namanya menjadi SOP gitu ya, SOP wajib yang harus dilakukan oleh unit layanan seperti misalkan eh, penerimaan kasus, kemudian ada penjangkauan kasus, kemudian juga ada pendampingan, kemudian juga ada apa namanya semacam konsultasi ataupun konseling ataupun pemberian PFA ya psychological first aid atau penolongan pertama psikologis pada anak yang misalkan terpapar
konten-konten negatif gitu ya, dan sampai juga bahkan sampai ke tahapan misalkan kasusnya itu sudah selesai, itu namanya kita ada proses untuk penutupan kasus gitu ya. Bahkan juga ketika anak itu mendapatkan ancaman dan dia tidak, bahkan bisa tidak apa untuk bisa pergi ke rumahnya, pulang ke rumahnya gitu ya, itu kami juga menyediakan layanan berupa rumah perlindungan yang aman bagi anak dan juga perempuan. Kemudian untuk kolaborasi ini lebih ke kerjasama lintas sektor, artinya kementerian ini bekerja sama juga dengan dunia usaha, misalkan dengan platform digital tadi, selain ada penyediaan produk layanan dan fitur, setiap momen-momen yang berkaitan dengan Hari Anak, seperti Hari Anak Nasional, nanti juga di bulan November itu ada Hari Anak Internasional, biasanya kami selalu mengkampanyekan untuk perlindungan anak di dunia digital. Biasanya kami juga bekerja sama dengan platform-platform digital semacam Google atau Meta gitu ya, dan juga ada beberapa platform game online seperti kemarin kami kerjasama dengan Roblox gitu ya, dan juga ada beberapa game online yang perkumpulan game online yang ada di Indonesia. Jadi ini untuk memastikan bahwa apa tuh anak itu bisa mendapatkan ruang bermain yang aman dan nyaman di dunia digital. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Baik, Kasih, Pak. baik. Terima kasih Pak Dwi Jalu atas jawabannya serta Bu Anawati atas pertanyaannya. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Maisarah mau bertanya? Silahkan. Iya, Assalamualaikum semuanya. Makasih Pak Dwi Jalu dengan Ibu Mabruka atas paparannya tadi yang sangat ada ya sebagian mencengangkan ya melihat data-data, tapi sebagian juga apa menambah pengetahuan kita lah. Pak, saya tertarik sama yang tadi pernyataan Bapak terakhir soal bahwa KPPA ini membuat modul pembelajaran itu ya, yang ada 5 itu. Nah, terus juga bisa di mentoring ya Pak ya, kalau kita mau belajar soal itu. Nah, kira-kira kalau kita mau menindaklanjuti ini, kita harus melakukannya gimana Pak? Apakah perlu bersurat ke bagian tertentu atau bagaimana Pak? Iya, izin Bu Maisarah. Untuk misalkan dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia ingin apa namanya ikut apa namanya ya berpartisipasi ataupun mau mempelajari modul, tentunya kan itu butuh pelatihan ya Bu ya. Kami sih waktu kemarin itu melatih dulu ke fasilitatornya Ibu. Jadi setiap lembaga itu misalkan kami pilih ada sekitar 30 fasilitator. Nah, fasilitator itu akan kami latih selama kurang lebihnya 3 hari ya modul-modul tersebut. Setelah itu nanti fasilitator ini diharapkan bisa mengimplementasikan di masing-masing apa namanya lingkungannya gitu ya. Misalkan waktu itu kami sudah pernah implementasi di sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kemudian juga sekolah rakyat bentukan dari pemerintah itu ada di Jabodetabek, ada 8 sekolah rakyat. Nah, setelah nanti dilatihkan sebanyak mungkin 30 fasilitator, akan kami pantau Bu. Biasanya itu pemantauannya memang butuh waktu cukup lama ya, sekitar setahun sih. Nanti bagaimana implementasi di lapangan itu kan bisa kami lihat juga ya dari fasilitator-fasilitator tersebut. Jangan sampai nanti setelah ada pelatihan tidak ada tindak lanjutnya begitu Bu. Karena memang apa tujuan kami untuk membuat modul tersebut ya bisa apa namanya bisa ditularkan gitu ya ke bahkan ke semua masyarakat pada umumnya dan orang tua ya, khususnya kepada orang tua, kemudian anak dan orang muda. Karena memang modulnya itu dikhususkan lebih banyaknya ke orang tua, kepada anak dan juga orang muda. Seperti itu, Ibu. Jadi memang butuh pelatihan dulu. Kemudian kalau untuk tata caranya dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia nanti bisa bersurat ke Deputi ya, Deputi Perlindungan Khusus Anak yang isinya eh,
untuk meminta pelatihan terkait dengan modul-modul pengasuhan dan juga pembelajaran ataupun pengetahuan terkait dengan perlindungan anak di dunia digital. Seperti itu nanti akan kami tindak lanjuti karena memang sebetulnya kami juga dibantu oleh satu LSM yaitu Save the Children Indonesia. Ini juga banyak membantu kami dalam penyusunan modul dan juga implementasi modulnya. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak. Kami sangat tertarik loh Pak ini soal pelatihan ini karena memang eh, apa namanya di kepengurusan kita sendiri ada bidang pendidikan, kemudian juga ada bidang perempuan, anak dan keluarga. Karena memang core kita tuh di sini gitu loh, di urusan anak dan keluarga. Nah, nanti insya Allah kami ini ya Pak bersurat. Juga Pak kalau ada acara-acara boleh loh kami diundang loh Pak, walaupun ormas baru ya. Jangan yang besar-besar aja yang diundang ya. Kami juga ingin membesar dan pasti kami yakin kok apa namanya teman-teman kita tuh dari wilayah dan cabang tuh insya Allah bisa memberikan kontribusi positif gitu untuk program-program KPPAI. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Maisara dan Pak Dwi Jalu atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin dari peserta lain, apakah ada pertanyaan? Untuk mungkin peserta yang menulis di kolom komentar sebelumnya, mohon maaf ini karena kolom chat saya lagi error, jadi tidak ada chat yang masuk. Bisa segera buka mikrofonnya aja bila ingin bertanya. Dipersilahkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dari Bu Agustin Fitriana. Mbak Batu Ya. ada di chatnya, boleh saya bacain ya? Oh, banget. Terima kasih Bu Mabruka. Oke. Terima Ya, kasih. jadi ada Ibu Lulu dari Surakarta. Dia bertanya bagaimana cara mempertahankan aturan penggunaan gadget di rumah ketika lingkungan pergaulan anak justru memiliki aturan yang jauh lebih longgar. Anak akhirnya terpapar game atau konten yang sudah kita larang karena teman-temannya bebas mengaksesnya. Bahkan anak bisa merasa tersisih atau dianggap kurang seru karena tidak ikut bermain. Oke, strateginya apa? Apa strategi yang efektif agar anak tetap memegang nilai yang kita tanamkan tanpa merasa dikucilkan atau kehilangan teman? Oke, saya coba jawab ya. Boleh, silakan Bu Mabruka. Terima Iya, kasih. jadi ini memang adalah yang dinamakan tantangan, ya. Ibaratnya gini, kita itu apa ya? Anak itu sebenarnya bukan nggak tahu aturan gitu ya. Jadi justru di sini nih tantangan kita dalam mengasuh anak di pengasuhan digital atau digital parenting ini. Anak seringkali tuh bukan tidak tahu aturan, tapi ia lebih banyak menghadapi tekanan atau peer pressure-nya atau tekanan teman sebaya. Mulai dari anak-anak usia sekolah, teman sebayanya, contoh, kok kamu nggak main Roblox sih gitu. Kok kamu nggak tahu apa ya? Ada games anak-anak tuh yang terkenal tuh tentang hantu-hantu. Aduh, saya lupa lagi game itu. Terus nanti si anaknya ngadu ke orang tuanya. Teman saya semua boleh kok gitu. Aku doang nih yang nggak punya. Cuman aku yang nggak punya Roblox. Nanti aku dikucilin sama teman-teman. Misalnya aku dianggap nggak seru. Nah, ini yang dinamakan memang tantangan. Jadi tantangan bagaimana kita mengasuh anak di ya era digital saat ini ya. Jadi kalau kita analogikan tuh seperti apa ya? Kalau kita ngasuh anak di dunia digital ini, mungkin kita tuh kayak ngajarin anak tuh bersepeda di jalan yang ramai gitu. Kan kita juga nggak mungkin ngosongin jalannya gitu ya. Ya emang jalannya udah ramai-ramai aja. Tapi yang bisa kita lakukan adalah seperti tadi kita membekali anak dengan keseimbangan. Keseimbangannya apa? Ada rem. Ada rem yang baik supaya anak tahu bagaimana dia cara ngerem. Dia bagaimana lihat kiri kanan gitu. Terus juga dia harus berani mengambil keputusan. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak. Bagaimana cara menanamkan ke anak nih supaya anak itu bisa kontrol dirinya sendiri? Nomor satu adalah nilai dari keluarga itu sendiri. Jadi nilai kita harus punya bangun budaya keluarga. Jadi bukan cuma sekedar aturan,
tapi budaya yang mewakili identitas keluarga. Misalnya di keluarga kita kalau lagi makan nggak boleh saling bercerita, nggak boleh saling melihat layar kayak gitu. Atau kalau di keluarga kita kalau tidur nggak boleh bawa HP. Nah, ini eh, anak-anak kan merasa ini tuh sudah menjadi nilai. Nah, jadi sesuatu yang dibangun terus-menerus secara konsisten itu yang dinamakan nilai. Jadi anak akan bangga mempunyai nilai di dalam keluarga itu sendiri, ya. Nah, nilai itu didapatkan dari mana? Pastilah dari model atau role model. Jadi kalau misalnya yang paling berpengaruh itu ya role model. Jadi kalau orang tuanya menjadi teladan tadi, teladan untuk menciptakan budaya yang bisa menjadi bagian dari budaya keluarga itu sendiri. Sama komunikasi juga harus tetap dibangun. Ya, diskusi reflektifnya jangan cuma ceramah misalnya gitu. Jadi misalnya kalau anaknya bilang itu si teman saya boleh tuh main Roblox, kenapa saya nggak boleh? Ya udah, ya udah kamu jadi anaknya dia aja misalnya gitu. Kadang-kadang kan kita begitu ya. Seringkali memberikan respon yang akhirnya tidak menciptakan suatu komunikasi yang reflektif gitu atau diskusi. Nah, terus jaga dalam membuat aturan, anak-anak juga harus dilibatkan juga. Jadi misalnya kakak dan adik dalam mempunyai aturan menggunakan gadget. Nah, kalau kakak perlunya apa sih di gadget? Kalau adik perlunya apa? Oh, kakak perlu ini lihat YouTube karena kakak mau belajar dari YouTube. Oke, berarti YouTube-nya perlu berapa menit, berapa setengah jam ya, 30 menit. Kalau adik apa? Adik seperti itu. Jadi libatkan anak dalam menyusun aturan. Sama konsekuensi juga. Jadi anak-anak juga konsekuensi juga ada, tapi konsekuensi yang logis dan juga konsisten ya. Kalau tadi Pak Dwi ada di modulnya tentang positif ya, positif disiplin ya Pak ya dalam penggunaan digital tadi ya, Pengasuhan positif. pengasuhan positif benar. Nah, itu juga eh, melibatkan juga konsekuensi dalam memberikan konsekuensi yang seperti apa ya, seperti yang logis dan juga konsisten seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi langsung yang berhubungan dengan perilaku sehingga apa? Sehingga anak lebih memahami terhadap hukuman itu sendiri. Jadi begitu ya Bu. Jadi memang perlunya pengalaman, konsistensi, dan bangun nilai budaya keluarga. Kadang-kadang anak itu akan bangga banget loh mempunyai nilai yang dia resapi di dalam keluarga. Seperti misalnya dia lihat temennya main Roblox terus-terusan gitu. Nah, karena anak ini sudah mendapatkan nilai merasa bahwa apa ya misalnya ngobrol sama keluarga tuh lebih enak, lebih menyenangkan. Anak-anak itu akan menolak atau menolak bukan karena terpaksa gitu, karena memang dia lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang dihabiskan di keluarga daripada bermain Roblox itu sendiri. Seperti itu dari saya ya, Bu Lulu. Baik, terima kasih banyak Bu Rika atas jawabannya luar biasa. Berarti memang betul-betul kita memang harus perlu berhati-hati ya dalam mendidik anak gitu, dan jangan sampai justru anak-anak itu malah defensif terhadap kita gitu ya. Betul, betul sekali. Betul sekali. Alhamdulillah. Baik, di sini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Titin untuk Bapak Jalu. Peran pemerintah dalam perlindungan anak dengan adanya PP nomor 17 tahun 2025 dan Perpres 087 tahun 2025, apakah sudah diterapkan dalam bentuk seperti apa, atau apa kita yang harus aktif menghubungi nomor aduan? Iya, terima kasih Bu Titin atas pertanyaannya. Tadi sudah beberapa hal yang kami sebutkan terkait dengan PP 17 tahun 2025 karena memang ini fokusnya ke penyedia platform digital ya, lebih banyak mengatur di sana. Makanya PP ini ditujukan untuk lebih banyaknya ke platform digital dan aturan turunannya sudah banyak, sudah ada peraturan Menteri Komdigi, bahkan sampai keputusan Menteri Komdigi yang menetapkan tadi ya beberapa platform digital yang punya risiko tinggi itu sudah ada aturannya. Makanya memang saat ini platform digital itu diberikan waktu
itu kalau nggak salah itu saya kemarin tanya itu sampai di tahun 2027 sekitar bulan Maret untuk bisa melakukan penilaian mandiri gitu ya terkait dengan produk layanan fiturnya itu apakah memang sudah ada ya settingan atau apa namanya aturan-aturan yang bisa tadi ya membatasi anak, kemudian mencegah apa namanya membuat akun-akun anak dan juga akun-akun apa namanya yang bisa orang tua itu mengawasi gitu ya untuk anak ini bisa aman dan nyaman di dunia digital. Kemudian untuk Perpres nomor 87 tahun 2025 karena memang ini sifatnya adalah lintas kementerian lembaga, lebih banyak memang strategi untuk pencegahan, penanganan dan juga kolaborasi. Kami di pencegahan tadi sudah pembuatan modul, modul-modul pelatihan. Selain juga pembuatan modul, tentunya itu harus dilatihkan juga ya ke beberapa sekolah, kemudian ke beberapa apa LSM gitu ya tadi nanti apa Muslimah Ahlul Bait Indonesia bisa bekerja sama dengan kami kemudian juga kami di tingkat daerah selain punya unit layanan UPTDPP juga ada yang namanya Puspaga Pusat Pembelajaran Keluarga ini lebih ke kerja-kerja pencegahan gitu ya karena di sana itu lebih banyak untuk mengedukasi bagaimana keluarga ini bisa apa namanya mengasuh anak itu secara positif. Kalau lebih banyaknya tadi, apakah kita harus menghubungi nomor aduan itu kalau sudah terjadi kasus. Kalau misalkan masih berupa eh, adiksi game atau adiksi gadget itu kami menyarankannya lebih ke Puspaga Bapak Ibu yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di daerah. Karena di sana lebih banyak kerja-kerja pencegahan. Eh, Mungkin itu dulu Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Jalu atas jawabannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah bertanya. Mungkin untuk sesi setelahnya ini yaitu sesi dokumentasi. Mungkin untuk teman-teman dan ibu-ibu atau bapak-bapak untuk mempersiapkan em, apanya kerudungnya yang rapih gitu ya, atau bapak-bapak tidak usah pakai kerudung tentu saja. Baik, mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin dari untuk Bu Rika ya. Sebenarnya aku mau pribadi bertanya sih. Karena beberapa waktu lalu ada teman saya yang bertanya, apakah Batul kenal atau tahu misalnya lembaga untuk menyembuhkan seorang remaja laki-laki yang ada apa istilahnya tuh gejala disorientasi seksual begitu. Nah, jadi karena saya pribadi bingung juga untuk menjawabnya gitu ya, apa ya istilahnya tuh bagaimana gitu mungkin pencegahan dalam apa namanya dalam aspek cybernya gitu. Karena menurut saya banyak banget konten-konten yang sifatnya tuh masuk ke ranah LGBT gitu ya, di media sosial yang marak gitu. Bagaimana cara kita mengedukasi anak tersebut agar tidak terjerumus terlalu jauh gitu. Seperti itu mungkin pertanyaan. Oh iya, Em, tadi tadi saya sedikit sudah paparin mengenai bagaimana reaksi atau respon orang tua. Kalau misalnya ini masih anak-anak, eh, anak-anak ini kan memang rasa ingin tahunya besar gitu ya. Dan pastinya juga dia ketika dia apa ya, kalau kita main handphone tuh main apa ya, misalnya Instagram, itu kan ada suka FYP ya, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, tiba-tiba muncul atau kadang-kadang itu iklan, iklan tentang eh, em, ya ada pornografinya misalnya gitu ya. Nah, itu kan artinya dia punya algoritma tersendiri. Nah, biasanya anak-anak yang karena anak-anak ini punya rasa ingin tahu yang besar, ketika dia melihat sesuatu yang terpapar itu, reaksi anak itu pasti dia kaget. Awalnya dia kaget karena dia nggak tahu itu apa. Cuma dia jadinya tertarik gitu kan, tertarik. Terus dia bukan selidik ya, menyelam lebih dalam gitu mengenai yang dia tonton, yang dia lihat gitu. Dan akhirnya dia dapat pengetahuan mengenai
LGBT gitu ya. Jadi anak-anak usia sekolah dasar itu sudah tahu yang namanya LGBT, sudah tahu bahwa ada yang namanya ya LGBT ini gitu kan. Nah, bagaimana mencegahnya? Nomor satu adalah yang tadi pengawasan kita atau pengawasan orang tua terhadap konten yang anak-anak lihat. Jadi ketika anak situ sudah ada komunikasi gitu ya, ada komunikasi. Misalnya hari ini kamu lihat apa, kamu nonton apa gitu kan. Nah, monitoring, sebelum kita mentoring kan kita masih fase monitoring. Nah, monitoring itu kan kita lihat di safety internetnya, kita lihat historinya anak-anak itu harus dicek sering-sering, Bu. Kita harus lihat nih, oh anak kita ngeliat ini, ngeliat ini, ngeliat ini gitu kan. Umur-umur masih umur-umur di fase mentoring tadi 6 sampai 12 13 tahun. Nah, di situ kita nggak perlu nunggu waktu lama lagi, kita langsung kita tanya, kita bangun komunikasi sehingga anak itu berkata jujur, tidak membohongi ya, karena itu tadi. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Ya tadi kita harus melindunginya secara teknis. Teknisnya itu adalah kita harus aktifkan advertising block ya. Kalau itu ada advertising block, jadi konten-konten yang bisa itu bisa kita blok gitu. Itu secara teknis. Terus kalau anak kita harus menggunakan mode anak. YouTube Kids itu wajib. Untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu harus masih menggunakan YouTube Kids. Dan tidak boleh memiliki akun di media sosial karena peraturan sendiri 16 tahun baru memiliki media sosial ya, walaupun pada kenyataannya anak-anak umur 10 tahun bisa bohong, bisa mempunyai akun sendiri. Tapi itulah yang mau kita jaga di situ. Ya, itu dari teknisnya. Tapi kalau dari peran role-nya orang tua tadi komunikasi, terus juga kita harus mengajarkan literasi digitalnya, apa saja konten yang bisa kita lihat, apa saja konten yang tidak bisa atau tidak belum usianya tuh belum bisa ke sana. Nah, gitu. Kalau hubungannya dengan disorientasi seksual, itu kan proses ya, itu berproses, tidak langsung tiba-tiba menjadi disorientasi seksual. Itu dia perlu, dia pengen tahu dulu. Nah, disitulah bentuk komunikasi yang orang tua dan anak perlu dibangun secara diskusi yang reflektif tadi. Gitu, Mbak, betul. Terima kasih banyak Bu Rika atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, sepertinya waktu yang kita miliki untuk sesi tanya jawab telah kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh penanya dan juga kepada kedua narasumber kita atas jawaban-jawaban yang diberikan yang sungguh sangat insightful ya, sangat luar biasa. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita melalui sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada seluruh peserta, narasumber, serta jajaran pengurus Muslimah ABI, dimohon untuk menyalakan kamera sejenak. Mungkin Bu Mai atau aku yang... Ya, masih nungguin nih, masih pada baru buka ininya. Nungguin penuh dulu layarnya yang pertama. Oke, kita mulai ya Ibu-ibu, layar pertama. Layar kedua. Ya, senyumnya Ibu-ibu walau sudah malam ya. Layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mai. Kepada seluruh peserta, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tidak terasa kita telah bersama-sama mengikuti rangkaian webinar nasional peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini hingga akhir. Semoga apa yang kita peroleh pada malam hari ini dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk lebih peduli dan aktif dalam melindungi anak-anak dari kejahatan cyber, serta menjadi langkah nyata menuju terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak, sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang kita junjung tinggi. Atas nama panitia penyelenggara Pimpinan Nasional Muslimah Ahlul Bait Indonesia Bidang Perempuan, Anak, dan Keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwi Jalu Atmanto dan Ibu Mabruka Az-Zahra selaku narasumber, serta seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila
Selama memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dwi Jalu. Terima Terima kasih kasih Pak Dwi Pak Jalu. Terima Dwi. kasih Terima Terima kasih. kasih Dwi Jalu, semuanya. Mbak Terima Rini, kasih. semuanya Kak, terima ibu-ibu kasih Selamat semuanya. istirahat yang semua. hadir. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.